Bagaimana kabarnya hari ini? Kak Sonfil harap semuanya kabarnya luar biasa. Tetap sukacita ya, walaupun ibadah dari rumah. Nah, adik-adik, Kak Sonfil ingatkan, sebelum mulai ibadah, adik-adik jangan lupa untuk menyiapkan Alkitab dan uang persembahan di sebelahnya adik-adik ya. Sekarang, Kak Sonfil berikan kesempatan untuk adik-adik saat teduh. Adik-adik sudah saat teduh kan? Sekarang adik-adik semua bangkit berdiri karena kita akan memuji Tuhan dengan lagu pertama, Matahari Bersinar Terang. Sebelum kita melanjutkan ibadah hari ini, kita berdoa. Semuanya sikap berdoa yang baik, kita berdoa. Tuhan Yesus yang maha baik, yang maha pengasih, terima kasih ya Tuhan untuk hari yang indah. Kami dapat merasakan kesehatan, kami dapat merasakan udara yang segar, sehingga kami saat ini dapat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam impa. Tuhan, sertai impa kami hari ini, biarlah kami memuji nama Tuhan dengan sukacita, dan firman yang akan kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati impa kami hari ini, biarlah Roh Kudus-Mu hadir dalam diri kami, di dalam nama Tuhan Yesus, anak-anak-Mu berdoa. Amin. Teman-teman, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca Mazmur Pujian dari Mazmur 111 ayatnya yang ke-10. Mazmur 111 ayatnya yang ke-10. Ibawa perikop kebajikan Allah. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Teman-teman dipersilakan duduk kembali. Ya adik-adik, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita akan memuji nama Tuhan sekali lagi dengan pujian tiap orang yang mendengar. Tiap
yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Ambil sikap doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini Tuhan, kami menyiapkan hati dan pikiran kami untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami dengan Roh Kudus Tuhan, agar kami boleh diberkati dan kami boleh mengerti maksud firman Tuhan, sehingga kami boleh melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Nah, adik-adik, saatnya kita akan membaca Alkitab. Adik-adik siapkan Alkitabnya, lalu buka kitab Amsal ya. Kitab Amsal pasal 3 ayat 13 sampai 20. Ya. Kak Vero ulangi ya. Kitab Amsal pasal 3 ayat 13 sampai 20. Kalau sudah siap, kita akan baca bersama-sama. Adik-adik, silakan berdiri. Ya, kita akan baca. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya air samudra raya berpencaran, dan awan menitikkan embun. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik, setelah kita baca Alkitab yang kita ambil dari kitab apa tadi? Kitab Amsal. Ya, kitab Amsal kita tahu adik-adik kitab yang isinya banyak sekali kata-kata bijak, ya, kata-kata nasihat, juga kata-kata bijaksana. Bukan hanya sekedar kata-kata adik-adik, tapi itu juga firman Tuhan. Dan itu yang dikehendaki Tuhan adik-adik untuk terus membaca Alkitab supaya dalam hidup kita selalu dalam lindungan tangan Tuhan. Nah, adik-adik, apa yang kita baca hari ini tentang hikmat Tuhan. Nah, adik-adik, coba kita lihat lagi bacaannya. Di situ ada beberapa kata-kata berbahagia. Ya, adik-adik bahagia hari ini? Pasti harus ya adik-adik ya. Kita harus happy. Ya, Kak, kalau kita lagi sedih, kita harus selalu bersyukur apapun keadaannya, supaya kita selalu diberi sukacita oleh Tuhan. Ya, adik-adik, ada banyak kata-kata berbahagia. Ya, misalnya kalau kita berhikmat itu apa sih? Nah, berhikmat itu adalah selalu seturut dengan kehendak Tuhan. Apa yang diperintahkan Tuhan, segala sesuatu yang baik kita lakukan, dan segala sesuatu yang tidak baik kita tidak usah lakukan. Itu berhikmat, dan selalu minta pertolongan Tuhan. Ya, intinya adalah berhikmat itu adalah kita selalu mengandalkan Tuhan. Ya, adik-adik, nah di sini ya di bacaan tadi, berbahagialah supaya kita panjang umur ya adik-adik ya. Tadi ya dikatakan ya,
dengan hikmat Tuhan menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya, yaitu berhikmat. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Adik-adik, kalau adik-adik dalam usia sekolah, tentunya juga harus berhikmatnya. Kalau untuk adik-adik, berhikmat itu bagaimana? Kalau di rumah berhikmat adalah satu, taat, patuh kepada orang tua. Kedua apa yuk? Saling mengasihi, saling menyayangi kepada keluarga, kakak atau adik atau saudara yang lain atau siapapun yang ada dalam rumah, ya. Oke. Nah, apalagi sekarang adik-adik, kita ini sekarang hidup di era digital. Ada yang tahu era digital itu apa sih? Ya, era digital kita hidup di era yang segala sesuatu tuh dengan mudah kita mendapat pengetahuan. Kita mudah dapat mendapatkan informasi lewat apa? Lewat internet. Ya, sekarang di era digital ini adik-adik bisa tahu segala sesuatu, bisa tinggal tik, cari aja di internet. Ya, atau bilangnya cari aja di Pak Google atau Mbah Google, ya. Mbah Google itu semuanya tahu. Adik-adik mau cari apa aja bisa jawabannya keluar di situ. Ya, sekarang zamannya seperti itu, eranya seperti itu. Nah, di era digital ini apa aja sih perangkat-perangkat yang untuk menunjang itu semua? Ayo, adik-adik sebutin. Satu, apa? HP. Ya, HP ya. Hampir semuanya adik-adik punya HP. Terus kemudian apa lagi? Laptop. Ya, laptop ya adik-adik, atau PC, personal computer. Terus apalagi? Ada tablet bukan tablet obat, tapi tablet itu ya. Tab ya. Dan itu perangkat untuk menunjang segala sesuatu di era digital saat ini. Lalu apa hubungannya Kak? Era digital sama kita harus berhikmat sama Tuhan. Ada adik-adik. Sekarang adik-adik bisa dengan leluasa menggunakan perangkat-perangkat tersebut untuk mencari ilmu, untuk mencari informasi. Nah, tapi ada satu hal yang adik-adik jangan lupa, harus gunakan waktu sebaik-baiknya. Jangan dipakai perangkat-perangkat tersebut, alat-alat tersebut untuk hal-hal yang kemudian buang-buang waktu. Contohnya apa? Main games, ya. Tuhan menciptakan segala sesuatu untuk kita hidup berhikmat. Hidup berhikmat adalah kita harus tahu mana yang baik, tahu mana yang harus dilakukan, tahu mana yang harus dibatasi. Nah, adik-adik juga harus bijaksana. Seperti kitab Amsal ini adalah kitab yang banyak mengatakan hal-hal yang bijaksana. Adik-adik pun juga harus bijaksana. Bijaksana menggunakan gadget, bijaksana menggunakan sosial media. Saya yakin loh adik-adik pasti punya medsos. Siapa yang punya Facebook? Ayo angkat tangan. Siapa yang punya Instagram? Ayo angkat tangan. Nah, boleh memakai media sosial itu, tetapi adik-adik harus bijaksana. Adik-adik harus berhikmat untuk memakainya dengan baik dan benar. Jangan untuk pakai ngolok-ngolok teman. Jangan pakai untuk menghina yang sesuatu yang kita tidak suka. Nggak boleh, ya.
Gunakan untuk hal-hal yang berguna. Misalnya adik-adik punya keterampilan apa, boleh ya, supaya yang teman-teman yang lain juga terpacu semangat untuk berkreasi. Itu contohnya adik-adik. Nah, misalnya adik-adik punya sesuatu yang harus dibagikan, tapi hal yang baik ya, jangan membagikan hal yang tidak baik, tidak boleh. Kita harus tetap berhikmat walaupun bermedia sosial ya. Gadget salah satunya untuk tadi. Terus untuk apa lagi? Saat ini apalagi adik-adik harus belajar online ya. Ya, harus sabar adik-adik ya. Kita masih di masa pandemi ini, kita harus, adik-adik masih harus belajar online. Nggak apa-apa, disyukuri setiap hal. Itu juga yang dimau Tuhan. Kita harus selalu bersyukur apapun keadaannya. Jadi intinya adalah tetap andalkan Tuhan supaya kita terus hidup berhikmat, supaya kita bisa melakukan hal yang baik, supaya kita bisa menyebarkan hal yang positif. Oke? Iya. Itulah firman Tuhan hari ini. Kiranya firman hari ini boleh menjadi berkat bagi adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, saatnya kita akan doa syafaat ya. Ya, jika ada adik-adik yang sakit hari ini atau ada yang berulang tahun dalam minggu ini, kita akan berdoa sama-sama ya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, sahabat kami semua, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena sungguh anugerah Tuhan sangat luar biasa untuk kami semua anak-anak-Mu. Pagi ini Tuhan boleh kuatkan kami, Tuhan boleh bangunkan kami dengan tubuh yang segar dan kekuatan baru untuk mengikuti ibadah IMPA online. Terima kasih Tuhan, kami masih dalam berkat-Mu yang luar biasa itu. Tuhan, terima kasih hari ini untuk firman-Mu, kami boleh diingatkan tentang hikmat Tuhan, hikmat yang selalu harus ada dalam hidup kami, supaya kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati setiap hidup kami, perkataan kami, perbuatan kami, tingkah laku kami, supaya kami pun juga boleh menjadi berkat buat orang lain. Terima kasih Tuhan, hari ini kami berdoa untuk teman-teman kami yang sedang dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan memberkati, menyembuhkan, serta memulihkan sehingga boleh sehat kembali seperti sedia kala. Buat adik-adik yang dalam minggu ini mengalami sukacita, bertambah usia, ulang tahun, kiranya Tuhan pun juga memberkati dalam studi, memberkati dalam kehidupannya, memberkati dalam pertumbuhannya, sehingga boleh menjadi anak-anak Tuhan yang selalu taat dan patuh akan firman-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk orang tua kami, kiranya Tuhan pun juga menjaga dan melindungi mereka, memberkati mereka, sama seperti Tuhan memberkati kami. Tuhan, terima kasih Tuhan, saat ini yang dalam keterbatasan kami, karena kami belum boleh ibadah di gereja, kami tetap mau bersyukur bahwa anugerah dan berkat Tuhan tidak kurang sedikit pun. Kiranya kasih karunia Tuhan selalu melingkupi dan melindungi, menjaga kami semua. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Ya, adik-adik, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Adik-adik, nanti setelah kumpulkan persembahannya bisa diminta tolong orang tua untuk disetorkan ke gereja ya. Untuk mengiringi persembahan hari ini, kita akan memuji Tuhan dengan lagu Bersyukur. Sekarang Kak Sonfil undang untuk bangkit berdiri karena kita akan berdoa memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Semuanya sikap berdoa yang baik, kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih untuk berkat yang telah Engkau limpahkan atas kami melalui orang tua kami. Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan, kiranya Engkau berkati persembahan yang telah kami berikan, sehingga dapat berguna untuk memuliakan nama-Mu. Berkati orang tua kami, berkati kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk. Nah, untuk mengakhiri ibadah hari ini, Kak Sonfil mengingatkan untuk adik-adik tetap semangat ya dalam IMPA walaupun ibadahnya di rumah masing-masing. Untuk menutup ibadah hari ini, semuanya bangkit berdiri. Kita akan menyanyi tiap waktu, tiap jam. Dikasihi Tuhan, saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini dalam doa berkat. Kita berdoa ya adik-adik ya. Iya. Tuhan, kami datang kembali ke hadapan-Mu karena kami sungguh bersyukur atas kasih-Mu yang luar biasa indah. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami sudah menyelesaikan ibadah IMPA hari ini. Dan biarlah Tuhan tetap menjaga kehidupan kami di hari-hari selanjutnya, hingga IMPA minggu depan kami pun tetap setia untuk mengikutinya. Kami mohon berkat Tuhan, berkat yang asalnya dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya memberkati semua kami anak-anak-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, demikianlah IMPA hari ini. Kak Sonfil ingatkan, tetap jaga kesehatan, selalu cuci tangan, gunakan masker kalau bepergian, dan jaga jarak. Sampai jumpa di IMPA minggu depan. 1, 2, 3. Immanuel. Selamat hari Minggu. Adik-adik, pandemi ini memang membuat kita harus beraktivitas di rumah, tidak bertemu teman sekolah maupun teman gereja. Bahkan kita harus beribadah dari rumah. Tapi teman-teman jangan lupa ya. Jangan lupa rajin IMPA setiap hari Minggu. Bye bye. Tuhan memberkati.